guru kita, saya Syarifudina Gunawan dari 12 IPA 1 nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur keselamatan di laboratorium. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan juga disiplin, kita tentunya mengetahui bahwa pada saat kita akan melakukan sebuah percobaan atau pada saat kita bekerja dalam laboratorium, terdapat prosedur keselamatan yang harus dipatuhi. Prosedur keselamatan ini benar-benar kita harus patuhi dan juga kita pahami setiap bagiannya untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran selama proses bekerja sampai mencapai tujuan kita selama berada di laboratorium. Nah, jadi apa saja sih prosedur keselamatan pada laboratorium? Simak video ini. Prosedur keselamatan yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tata tertib apa saja yang terdapat pada laboratorium. Misalnya saja, tata tertib yang pertama adalah cara berpakaian. Pada saat melakukan pekerjaan di laboratorium, terdapat beberapa pakaian yang perlu kita gunakan. Contohnya, yang pertama adalah jas laboratorium sebagai pelindung diri kita. Yang kedua, ada safety glass untuk melindungi mata kita ketika akan melakukan percobaan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang ketiga, ada safety shoes untuk melindungi bagian alas kaki kita. Dan yang keempat, ada sarung tangan untuk melindungi kontak langsung dengan cairan yang berbahaya. Penggunaan jas laboratorium yang benar adalah dikancing dari bagian atas sampai bagian bawah seperti gambar di sebelah sini. Untuk tata tertib yang kedua adalah tidak boleh makan dan minum dalam laboratorium. Mengapa demikian? Karena di dalam laboratorium terdapat zat-zat yang dapat mengkontaminasi maupun mencemari makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, sehingga nantinya akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Untuk tata tertib yang ketiga adalah cara kerja dan juga peralatan. Sebelum melakukan praktikum di laboratorium, kita diharapkan benar-benar paham dan juga mengetahui setiap langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan. Dan janganlah pernah ragu untuk bertanya kepada guru maupun pengawas apabila kita mengalami keraguan dan kebimbangan dalam membaca ataupun memahami prosedur percobaan tersebut. Dan untuk peralatan, ketika kita membawa peralatan yang mudah pecah seperti tabung reaksi dan juga gelas kimia, kita diharapkan menghindari kontak dengan teman. Dan jangan pernah bermain-main dalam laboratorium untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya berlari-lari sehingga menyebabkan pecahnya tabung reaksi dan juga gelas kimia, atau tumpahnya zat-zat berbahaya yang nantinya berdampak kepada seluruh anggota yang terdapat di dalam laboratorium. Dan ketika kita selesai menggunakan peralatan, kita diharapkan untuk menaruh kembali peralatan-peralatan yang telah kita gunakan. Selain tata tertib, ada juga simbol-simbol keselamatan dalam laboratorium yang harus kita pahami. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada animal hazard. Animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan. Biasanya hewan ini beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar kita. Yang kedua adalah sharp instrument hazard. Adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. Benda-benda yang apabila tidak digunakan dengan benar dapat melukai kita. Yang ketiga ada heat hazard. Merupakan bahaya yang berasal dari benda yang panas. Tangan kita akan kepanasan jika menyentuh benda ini dalam keadaan aktif atau menyala. Yang keempat adalah glassware hazard. Adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. Yang kelima adalah chemical hazard. Merupakan bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bisa saja bahan kimia ini dapat membuat kulit kita gatal dan juga iritasi. Yang keenam ada electrical hazard. Merupakan bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Kita harus berhati-hati dalam menggunakannya supaya tidak tersengat listrik. Yang ketujuh adalah eye and face hazard. Adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Kita harus menggunakan masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan ini. Yang kedelapan ada fire hazard. Merupakan bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contohnya adalah kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Yang kesembilan ada biohazard. Adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut bisa dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya adalah tempat pembuangan jarum suntik. Yang ke-10 adalah laser radiation hazard. Adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Yang ke-11 adalah radioactive hazard.
adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama maka dapat menyebabkan kanker. Yang ke-12 ada explosive hazard, merupakan bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Kita harus menjauhkan benda-benda ini dari api. Prosedur keselamatan yang ketiga adalah mengetahui letak alat keselamatan kerja pada laboratorium. Alat keselamatan kerja pada laboratorium ini berupa sarung tangan, jas laboratorium, kotak P3K, eye shower, safety shoes, dan juga safety glass. Nah, alat-alat ini dapat membantu kita mengatasi ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti misalnya ketika mata kita terkena suatu zat berbahaya, kita dapat langsung menuju pada eye shower untuk membantu membersihkan mata kita dari zat berbahaya tersebut. Eye shower ini memiliki kandungan air yang berbeda dengan air biasanya, sehingga bisa menahan cedera lebih lanjut pada mata kita. Untuk prosedur keselamatan yang keempat adalah mengetahui cara pemindahan bahan kimia yang berbahaya. Cara pemindahan bahan kimia yang berbahaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu pemindahan bahan kimia yang cair dan juga bahan kimia yang padat. Untuk pemindahan bahan kimia yang cair dapat digunakan dengan menggunakan sarung tangan dan dapat dipindahkan dengan menggunakan pipet tetes. Untuk pemindahan bahan kimia yang bersifat padat dapat digunakan sarung tangan juga dan dengan menggunakan sendok yang bukan logam. Penggunaan sendok yang sudah digunakan untuk mengambil salah satu bahan kimia tidak boleh dicampur dengan pengambilan bahan kimia yang lain. Untuk prosedur keselamatan yang kelima adalah cara pembuangan limbah hasil percobaan. Untuk pembuangan limbah hasil percobaan selain zat kimia berbahaya dapat dibuang langsung ke dalam tempat sampah dan hendaknya dibedakan antara limbah organik dan limbah anorganik untuk memudahkan dalam proses pengolahannya. Dan untuk limbah zat kimia berbahaya dapat dibuang ke dalam baskom yang berisi air. Hal ini bertujuan untuk melarutkan zat kimia tersebut ke dalam air dan didiamkan sehingga apabila zat kimia tersebut dibuang tidak akan merugikan lingkungan sekitarnya. Prosedur keselamatan yang keenam adalah apabila terjadi kecelakaan seperti zat kimia berbahaya yang tumpah, label yang rusak maupun kebakaran, kita dianjurkan untuk sesegera mungkin melapor kepada guru atau pengawas laboratorium. Apabila kebakaran terjadi, kita harus memencet tombol darurat yang ada pada laboratorium. Dan sebisa mungkin kita tidak boleh menghirup asap dari kebakaran tersebut karena asap dari kebakaran tersebut dapat mengandung zat-zat toksik yang berasal dari zat-zat kimia berbahaya yang terdapat pada laboratorium. Apabila kebakaran ini sudah menjadi hal yang besar, maka kita dianjurkan untuk langsung menelpon pemadam kebakaran dengan menggunakan telepon darurat. Kemudian, prosedur keselamatan yang ketujuh adalah memastikan semuanya bersih setelah melakukan percobaan, baik itu kebersihan laboratorium maupun kebersihan diri kita sendiri. Kebersihan laboratorium dapat dilakukan dengan cara membersihkan peralatan maupun meja tempat kita melakukan praktikum. Sedangkan kebersihan diri kita sendiri dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah kita melakukan praktikum. Demikianlah prosedur keselamatan kerja selama di laboratorium. Terima kasih telah menyaksikan.